Mei 1998 merupakan satu babak tergelap dalam sejarah bangsa Indonesia. Reformasi yang menggulingkan Orde Baru disertai dengan gelombang kerusuhan massal, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan. Namun, tragedi tersebut juga menyimpan luka yang jauh lebih sunyi dan menyakitkan. Pemerkosaan massal terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa. Di tengah upaya mencari keadilan yang belum tuntas hingga saat ini, muncul sebuah narasi dari politisi yang kini juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Ia menyaksikan bahkan menyangkal bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan Tionghoa tersebut pernah terjadi. Penyangkalan Fadlizon tidak hanya sekedar berbeda pendapat, melainkan bisa berpotensi menjadi bentuk revisionisme sejarah yang berbahaya. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Mei 1998 merupakan satu babak tergelap dalam sejarah bangsa Indonesia. Reformasi yang menggulingkan Orde Baru disertai dengan gelombang kerusuhan massal, penjarahan, pembakaran, dan kekerasan. Namun, tragedi tersebut juga menyimpan luka yang jauh lebih sunyi dan menyakitkan. Pemerkosaan massal terhadap perempuan, khususnya dari etnis Tionghoa. Di tengah upaya mencari keadilan yang belum tuntas hingga saat ini, muncul sebuah narasi dari politisi yang kini juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Ia menyaksikan bahkan menyangkal bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan Tionghoa tersebut pernah terjadi. Pernyataan Fadlizon yang sebelumnya tertuang dalam bukunya The Politics of the May 1998 Riots menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti terjadinya pemerkosaan massal dan menyebut bahwa tidak mungkin secara psikologis para pelaku dalam kerusuhan bisa melakukan tindakan seksual di tengah kekacauan. Pernyataan ini sontak menimbulkan kemarahan banyak pihak. Komnas Perempuan yang sejak 98 aktif mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan berbasis gender menyatakan bahwa aksi bejat tersebut benar-benar terjadi. Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pasca kerusuhan juga mengonfirmasi adanya puluhan kasus kekerasan seksual. Meskipun angka resminya hanya puncak gunung es dari tragedi yang lebih luas. Banyak korban yang tidak berani melapor karena takut, trauma, atau malu. Banyak juga yang akhirnya memilih meninggalkan Indonesia. Atau bahkan ada yang naas hingga bunuh diri. Penyangkalan Fadlizon tidak hanya sekedar berbeda pendapat, melainkan bisa berpotensi menjadi bentuk revisionisme sejarah yang berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah posisi Fadlizon saat ini. Sebagai Menteri Kebudayaan, ia berada dalam posisi strategis untuk menentukan narasi sejarah yang akan diajarkan kepada generasi berikutnya. Apalagi saat ini Fadlizon tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang ditargetkan rampung sebelum HUT RI ke-80 pada Agustus 2025. Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi mendesak Fadlizon untuk membatalkan proyek tersebut. Proyek ini dinilai manipulatif karena berupaya membengkokkan narasi di masa lalu. Saya kutip pernyataan Hendardi. Pemerintah sebaiknya mengurungkan ambisi untuk merekayasa sejarah perjalanan bangsa secara insinuatif dan tergesa-gesa. Kata Hendardi dalam keterangan tertulis Senin 16 Juni 2025 seperti dikutip mediaindonesia.com. Hendardi menegaskan
penulisan ulang sejarah memerlukan dialog yang panjang, dialog yang matang, kajian mendalam, dan inklusif terhadap fakta yang mesti diakomodasi dalam buku pembelajaran. Agar lebih baik, kata Hendardi, proyek ini juga harus diiringi dengan itikat baik pemerintah dalam mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Alih-alih menulis ulang sejarah secara instan dan represif sesuai selera rezim. Tanpa diiringi dengan penuntasan kasus HAM, penulisan ulang sejarah amat potensial digunakan kekuasaan untuk merekayasa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apalagi narasi yang sejauh ini disampaikan oleh Fadlizon, semuanya cenderung manipulatif dan syarat sensasi dan muslihat, tegas Hendardi. Dari laporan TGPF, kerusuhan Mei 1998 mencatat ada 66 kasus hingga 165 kasus pemerkosaan. Pelecehan seksual yang dilaporkan terutama menimpa perempuan Tionghoa di Jakarta dan kota-kota lainnya. Angka ini, laporan ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden B.J. Habibie saat itu. Belum lagi jejak pembunuhan terhadap Ita Marta Dinata, seorang penyintas yang siap memberikan kesaksian di PBB terkait peristiwa memilukan tersebut. Ita dibunuh sebelum berangkat untuk memberikan kesaksian. Pembunuhan Ita sangat sadis dan kesannya sangat terencana. Ini sangat bertolak belakang dengan pembunuhan insidental seseorang yang kepergok mencuri seperti pernyataan resmi polisi saat itu. Akibat teror inilah yang menurut para aktivis HAM saat itu membuat para korban takut untuk memberikan kesaksian dan memilih bungkam. Bahkan pihak-pihak yang mengadvokasi mereka juga tidak mau menyebut identitas korban. Menurut mereka, mempublikasikan nama korban justru akan memperpanjang daftar-daftar orang yang akan diteror bahkan terbunuh. Karena alasan inilah juga tidak heran terjadi perbedaan data yang menurut TGPF yang dibentuk kala itu korban pemerkosaan mencapai 66 orang. Sedangkan aktivis seperti Kontras, ITR, dan sebagainya mencatat lebih dari 100 orang. Belum lagi dihitung dari para korban yang akhirnya meninggalkan Indonesia dan menetap di luar negeri. Pertanyaannya sekarang, apakah Fadlizon tidak pernah mengetahui peristiwa ini, tidak pernah membaca peristiwa ini? Rasanya sulit bagi publik untuk mempercayai hal itu. Sebagai seorang aktivis 1998 dan pelaku sejarah yang turut menumbangkan Orde Baru, sulit bagi Fadlizon untuk tidak memahami bahkan mengetahui peristiwa memilukan ini. Jadi tidak salah jika publik justru mempertanyakan apakah penyangkalan Fadlizon terhadap tragedi kemanusiaan ini lebih kepada upaya kepentingan politik rezim untuk mempertahankan kekuasaan, menutupi kesalahan masa lalu, atau membangun narasi nasionalistik palsu. Dalam klarifikasinya, menurut Fadlizon, peristiwa 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidaknya pemerkosaan massal. Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, ataupun tempat kejadian dan juga identitas pelaku. Saya kutip pernyataan Fadlizon. Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan
penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998. Ungkap Fadlizon dalam keterangan resmi Senin 16 Juni seperti dikutip mediaindonesia.com. Ketika seseorang yang menyangkal peristiwa traumatis, peristiwa yang telah dikomentasikan oleh berbagai lembaga resmi, akademisi, dan juga organisasi internasional, berada dalam posisi untuk menulis ulang sejarah nasional, maka yang terancam bukan hanya kebenaran, melainkan juga ingatan kolektif bangsa ini. Pernyataan Fadlizon menjadi semacam puncak dari pola penyangkalan sistemik yang berlangsung sejak awal reformasi. Lebih menyakitkan lagi, para korban yang selama ini berjuang untuk mengangkat suara mereka kini harus berhadapan dengan penyangkalan dari pejabat negara. Padahal bagi korban, pemerkosaan bukan sekedar isu politik. Itu adalah penghancuran tubuh, martabat, dan identitas mereka. Menyangkal keberadaan kekerasan tersebut adalah bentuk kekerasan kedua. Kekerasan simbolis yang lebih menghancurkan daripada kekerasan seksual itu sendiri. Sejarah yang adil bukanlah sejarah yang indah, tetapi sejarah yang jujur. Indonesia tak akan pernah benar-benar berdamai dengan masa lalunya jika luka-luka seperti ini terus ditutup-tutupi, bahkan dihapus dari narasi resmi negara.